Bab 161 Inkarnasi, Kejutan Mei Niang. Kota Hualong, Paviliun Yanyu. Chen Chang'an dan Mei Niang hampir mengobrol. Entah kenapa, Chen Chang'an merasa semakin lelah dan lemah. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Mungkinkah ini gejala sisa dari penggunaan Xiandao True Solution dan Special Effects Full Score? Rasanya avatarnya akan hancur. Sungguh, seharusnya kekuatan klon ini akan segera habis. Itu bisa berlangsung 2 hari. Sekarang sepertinya aku bahkan tidak bisa bertahan selama sehari pun. Melihat wajah Chen Chang'an pucat, alisnya lelah. Senior, ada apa denganmu? Chen Chang'an melambaikan tangannya, ini hanyalah inkarnasi tubuh yang berevolusi dari kursi ini. Setelah bermain piano tadi, kekuatan inkarnasi di luar tubuh hampir habis, dan inilah waktunya untuk menghilang. Begitu kata-kata Chen Chang'an keluar, pupil mata Mei Niang tiba-tiba menyusut, penuh keterkejutan. Senior di depannya ternyata hanyalah inkarnasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tampaknya Chen Chang'an, yang sama sekali tidak terlihat, hanyalah tiruan. Bahkan jika dia memiliki budidaya yang mulia abadi, dia juga tidak melihat perbedaan apapun. Para pendahulunya tidak terduga, orang-orang suci keabadian benar-benar menakutkan. Ternyata itu hanya tiruan. Mei Niang bergumam, masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Di saat yang sama, hati Mei Niang terguncang. Avatar para pendahulu semuanya memiliki kekuatan ilahi dan ritme yang luas, dan memainkan lagu akan membantunya menerobos dunia. Jika tubuh senior yang sebenarnya datang, bagaimana situasinya? Mei Niang tidak bisa membayangkannya sama sekali. Mei Niang, aku masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan denganmu tentang batu abadi di alam atas, tapi sekarang aku tidak punya banyak waktu. Batu abadi, Mei Niang bertanya-tanya. Oke, Chen Chang'an tertawa. Saya tidak terburu-buru soal batu abadi. Anda punya waktu untuk datang ke Fei Xianshan untuk mencari tempat duduk ini, dan kami akan membahasnya secara detail. Fei Xianshan, mungkinkah senior itu? Mei Niang tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Itu dia, Gunung Fei Xian? Pemain tak terkalahkan di dunia, Chen Chang'an, orang paling elegan di acara Kyushu. Yang mulia abadi terkejut, tak tertandingi. Karakter yang tiada taranya, suara piano kota transformasi naga mengguncang dunia saat ini, sungguh wajar. Chen Chang'an tersenyum. Sepertinya kamu sudah tahu. Ternyata itu senior. Suasana hati Mei Niang sulit untuk ditenangkan, dan dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Mei Niang, apakah kamu masih punya piano? Senior, apakah kamu? Mei Niang bingung. Kamu dan aku bertemu di Paviliun Yanyu, dan itu adalah takdir. Karena avatar ini masih memiliki kekuatan, maka kursi ini akan memainkan lagu lain untukmu. Mei Niang kaget. Dia tidak pernah menyangka Chen Chang'an akan mengucapkan kata-kata ini. Chen Chang'an tertawa. Mengapa Mei Niang tidak berbicara? Apakah karena dia tidak mau? Mei Niang bangun, dia secara alami menawan dan menawan, jadi Chen Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Gadis kecil itu tidak tahu bagaimana membalas perbuatan para seniornya. Yah, aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya, tapi mungkin tidak buruk untuk melihat dirimu sendiri. Gumam Chen Chang'an, meski suaranya kecil, tapi terdengar jelas oleh Mei Niang. Wajah cantik Mei Niang mau tidak mau memerah, dia sangat cantik. Tanpa diduga, keberadaan Kyushu yang terkenal dan terkenal, orang suci abadi akan mengucapkan kata-kata ini, sepenuhnya menumbangkan kognisi Mei Niang. Lihat Mei Niang terlihat seperti ini. Chen Chang'an diam-diam berpikir itu tidak baik. Bagaimana mengatakan apa yang ada di hatimu? Melihat Mei Niang seperti ini,
dia pasti mendengarnya. Gambaran orang dewasa, tampaknya kini sudah hancur, sejak citra seorang ahli dihancurkan di depan Mei Niang. Chen Chang'an tidak terlalu peduli lagi, tapi dia tidak memiliki beban apapun untuk menjadi seorang ahli. Di bawah julukannya, tangan yang tak terkalahkan di dunia, ditambah lagi ketebalan kulitnya sebanding dengan ketebalan tembok kota. Mei Niang, karena kamu sedang berlatih piano, kamu pasti memiliki piano di tubuhmu, keluarkan. Mei Niang mengangguk dan mengeluarkan perikin. Di antara kin abadi, ritme Tao mengalir, cahaya peri terang benderang, dan sangat luar biasa. Chen Chang'an menutupi senarnya dengan kedua tangan dan berkata dengan ringan, Mei Niang, apakah kamu siap? Untuk Chen Chang'an saat ini, meskipun Mei Niang mengatakan dia adalah orang suci keabadian, tapi Chen Chang'an tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Yang mereka andalkan hanyalah solusi sejati Xiandao, dan skor penuh efek khusus. Dia memutuskan untuk menggunakan sisa kekuatan inkarnasi ini untuk memainkan piano lagi untuk Mei Niang, untuk melihat apakah itu masih berguna. Mei Zhao duduk tegak. Senior, bersiaplah. Sangat bagus. Chen Chang'an tidak berbicara omong kosong, kekuatannya mengalir ke jari telunjuk kedua tangannya, dan dia menggunakan Xiandao True Solution dan Special Effect Full Score. Dalam sekejap, sajak Dao yang tak berujung melonjak, seperti lautan tak terbatas, menutupi dia dan Mei Niang. Zeng, saat senarnya dipetik, suara piano terdengar dari pavilion Yanyu, bergema di seluruh kota transformasi naga. Bab 162, Penggabungan ritme yang tiba-tiba. Suaranya lembut seperti air, berubah menjadi lingkaran riak. Dari pavilion Yanyu sebagai pusatnya, pergi ke seluruh kota naga. Biarkan semua orang mendengar dengan jelas. Sajak yang luar biasa, laut yang tak berujung. Segera, seluruh kota transformasi naga tenggelam. Hal itu membuat kota Hualong tampak sepi. Itu juga membenamkan seluruh biksu di dalamnya. Jika Anda berada di negeri dongeng, semangat Anda benar-benar rileks. Itu sajak, itu menyebar dari pavilion Yanyu. Sekarang di kota naga, semua biksu terobsesi dengan suara piano yang besar. Berikutnya, suatu hal yang mengejutkan terjadi. Qin Yin lewat, kultivator yang terluka dalam pertempuran dengan Li Gui sebelumnya. Luka di tubuh mereka mengalir seiring dengan Dao Yun, dan mereka pulih dengan cepat. Di masa lalu, kultivator menderita luka dalam akibat penyakit gelap. Itu juga berlalu dengan suara piano dan sembuh total. Cara ini sungguh mengejutkan, dan yang lebih mengejutkan lagi, para biksu di kota yang terjebak dalam kemacetan budidaya. Setelah mendengar suara piano yang sangat besar ini, ia langsung mengatasi kemacetan dan membuat terobosan dalam kultivasi. Tentu saja perubahan pada tubuh para biksu di kota. Mereka tidak tahu, karena saat ini mereka masih asyik dengan suara piano. Tidak dapat dipisahkan. Ini adalah suara lembut air. Seperti gunung dan sungai, aliran gunung, aliran sungai yang gemericik. Untuk semua biksu yang masih hidup di seluruh kota Hualong, ini adalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, suara piano yang lembut, Chen Chang'an dapat mengubahnya menjadi piano pembunuh kapan saja. Jenis suara piano mematikan yang bekerja sama dengan Xiandao True Solution dan Special Effects Full Score. Jika Chen Chang'an bersedia, sebelum avatarnya menghilang, petik saja senarnya dengan lembut untuk menyetel suaranya. Mungkin dalam sekejap, semua biksu di seluruh kota transformasi naga akan mati karena suara piano. Sarana penggalian yang menakutkan, bahkan Chen Chang'an pun terkejut. Tentu saja, Immortal Dao itu kejam, dan dunia ini memangsa yang lemah. Chen Chang'an memahami hal ini dari awal hingga akhir. Untuk Chen Chang'an,
Dia tidak tertarik membunuh. Sama sekali tidak seperti makhluk abadi di alam atas. Perlakukan para biksu di Nether sebagai semut ternak. Dia selalu memiliki kode etiknya sendiri. Orang tidak menyinggung perasaan saya. Saya bukan penjahat. Jika ada yang menyinggung perasaanku, maaf, kalau begitu aku hanya bisa menghancurkan generasi ke-18 keluargamu. Suara piano melengkung seperti gumaman. Arus dingin di tempat terpencil, jernih dan dingin, akar-akar pinus menetes. Chen Chang'an semakin yakin bahwa fungsi yang dia temukan itu luar biasa. Pada saat ini, dalam pikiranku, suara sistem terdengar. Permintaan sistem, deteksi fusi host Xiandao Zenji, dan skor penuh efek khusus, dan dapatkan fungsi baru Secret Read Fusion. Chen Chang'an terkejut. Perpaduan irama suci. Apa yang baru? Saya tidak menyangka akan mendapat fitur baru secara tiba-tiba. Inilah yang tidak diharapkan oleh Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an tidak memeriksa fitur-fitur baru tersebut. Kekuatan klon ini hampir habis. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mei Niang di sampingnya. Seperti biksu di kota, Mei Niang sepenuhnya menyatu dengan suara piano, dan ada ritme yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sekarang dia membawakan sajak dari Chen Chang'an yang bermain piano. Anda dapat dengan jelas melihat perubahan pada dirinya. Xiantong Dao miliknya menjadi lebih kuat setelah membawakan sajak Dao dari Chen Chang'an. Ini berarti, budidaya Mei Niang meningkat. Basis budidayanya telah diangkat ke surga ketujuh yang mulia abadi. Sekarang ia bahkan maju menuju alam surga berunsur 8 yang mulia abadi. Ini berarti, bahkan makhluk abadi dari alam atas akan terkejut saat melihatnya. Di alam atas sudah diketahui betapa sulitnya meningkatkan persepsi jalan Xiantong. Menembus setiap wilayah kecil sama sulitnya dengan mencapai langit. Sekarang, dengan bantuan Chen Chang'an, Mei Niang menerobos dari yang mulia abadi tingkat ke-6 ke yang mulia abadi tingkat ke-7. Bahkan menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Jika berita ini mencapai batas atas, saya khawatir seluruh alam atas akan menjadi sensasional. Tentu saja, Chen Chang'an tidak mengetahui hal ini sama sekali. Hanya latihan kali ini yang membuatnya lebih jelas. Kemampuan barunya, Secret Read Melting Body, dapat membantu makhluk abadi menerobos alam. Ini luar biasa. Jelaskan dalam satu kalimat. Aduh, bagus sekali. Saya tidak tahu sisa kekuatan klon tersebut. Bisakah kamu membantu Mei Niang menerobos alam lain? Tiba-tiba, Chen Chang'an berhenti memetik senarnya. Karena kekuatan klonnya sudah habis. Namun di seluruh kota Hualong, suara piano tidak berhenti, dan terus berputar. Sajak Dao tertinggi mengalir ke seluruh kota Hualong. Kekuatannya akhirnya habis, dan klon Chen Chang'an juga hancur, menghilangkan dunia. Disayangkan, sulit untuk keluar. Aku belum bisa tidur nyenyak dengan gadis penjual bunga. Jadi kembali, bagaimana cara berpikir? Sedikit tidak senang juga. Bab 163, perubahan yang disebabkan oleh suara piano telah terjadi lagi. Gunung Feixian, kuil panjang umur. Saat klonnya hancur, kesadaran Chen Chang'an kembali ke tubuh aslinya, dan dia merasakan nafas Ling Baur dan ekor kecil di kuil panjang umur. Mereka telah kembali. Di tangannya, 4 cincin penyimpanan muncul. Inilah yang saya dapatkan dari Zhuang Ming, Paman Xie, dan para abadi dari domain abadi Asura. Melihat keempat cincin penyimpanan, Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri. Benar saja, bidang tak terkalahkan masih terlalu kecil. Jika tidak ada batu abadi, saya tidak tahu kapan seluruh bidang tak terkalahkan akan menutupi benua Kyushu. Saya perlu mendapatkan lebih banyak batu abadi dari alam abadi atas domain. Dalam hal ini,
Cahaya terang melintas di mata Chen Chang'an. Senang rasanya pergi ke pavilion Yanyu malam ini. Mendengarkan musik untuk hiburan, tempat seperti ini, memabukkan sentimen, menenangkan hati, dan di masa depan, ketika medan tak terkalahkan menutupi kota di luar Gunung Siwanda, kota itu harus sering dikunjungi. Mengubah kota naga, meskipun klon Chen Chang'an telah tersebar, piano belum terdengar, dan ritme Taoisme akan bertahan selamanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum para biksu di kota akhirnya terbangun dari suara piano terkejut. Ya Tuhan, lukaku sudah pulih. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi padamu? Aku, luka gelap yang kutinggalkan di tubuhku benar-benar sembuh. Harus diketahui bahwa luka hitam pada tubuh akan membuat ranah budidaya biksu menjadi stagnan. Ini juga berarti masa depan sedang gelap. Kini, luka hitam di tubuh sudah pulih. Para biksu ini kemudian akan dapat meningkatkan ranah kultivasi mereka dan bergerak menuju ranah yang lebih kuat. Bagaimana hal ini tidak membuat para biksu itu heboh dan terharu? Hal ini tidak diragukan lagi memberi para beku ini kehidupan kedua. Pangkalan kultivasi saya telah menembus. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin ada hubungannya dengan suara piano yang tiba-tiba terdengar di kota transformasi naga. Pasti ada ahli tak tertandingi yang mengambil tindakan dan memberi kita kesempatan. Di kota, banyak biksu yang berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak biksu bahkan berlutut kepada orang yang menembak untuk menyelamatkan kota naga. Bahkan guru tak tertandingi yang memberi mereka kesempatan pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi sayang sekali, Tuan yang tiada taranya tidak muncul. Tidak ada yang tahu siapa itu. Pada saat ini, di pavilion Yanyu, aura yang sangat kuat meletus. Meskipun kuat, namun tidak mengandung kekerasan, sangat lembut, dan tidak menimbulkan dampak apapun pada para biksu di kota. Meski begitu, itu sangat mengejutkan. Fluktuasi yang mengerikan. Mungkinkah Tuan yang tiada taranya yang menyelamatkan kota Hualong dan memberi kita kesempatan? Para pembudidaya di kota, mereka pergi ke arah nafas kuat yang diletuskan pavilion Yanyu. Di pavilion Yanyu, Mei Niang menyerap Dao Yun dan perlahan bangun. Melihat ke samping Xian Qin, klon Chen Chang'an telah menghilang. Mei Niang bergumam dengan ekspresi rumit. Kebaikan senior yang luar biasa, saya tidak bisa membalasnya. Hanya dia yang paling mengetahui hal itu di dalam hatinya sendiri. Dalam proses Chen Chang'an bermain piano, betapa luar biasa bantuan yang diberikan kepadanya oleh Sajak Agung Tao yang lahir. Sekarang Mei Niang, jalan Siantong miliknya bisa dikatakan cerah. Dia percaya itu selama dia menyerap sajak Dao yang diberikan Chen Chang'an padanya. Alam kultivasinya pasti akan mampu menembus alam abadi dalam waktu singkat dan melangkah ke alam rahasia surga. Alam misteri surgawi, alam yang tidak dapat dijangkau. Dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak makhluk abadi yang mampu menerobos alam mistik keabadian di ribuan alam abadi. Boom! Tiba-tiba, Siantong, Dao Mei Niang memiliki pemahaman yang lebih dalam, dan kekuatan yang lebih kuat dan menakjubkan muncul dari tubuhnya. Dan ranah budidaya Mei Niang. Dari surga ketujuh yang mulia abadi hingga terobosan ke surga kedelapan yang mulia abadi. Apakah itu sebuah terobosan? Mei Niang tidak dapat mempercayainya, matanya yang indah membelalak, dan dia sekali lagi terkejut dengan kesederhanaan terobosannya sendiri. Senior menganugerahkan takdir abadi yang agung, bagaimana saya bisa membalas seniornya? Mata indah Mei Niang bersinar, ekspresinya rumit. Kebaikan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia balas. Tiba-tiba Mei Niang teringat perkataan Chen Chang'an. Ngomong-ngomong, senior memintaku pergi ke Gunung Feixian untuk menemukannya.
Sepertinya ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Memikirkan hal ini, mata Mei Niang tiba-tiba berbinar. Mungkin ini bisa membantu senior. Memikirkan hal ini, Mei Niang tidak berencana untuk berhenti di paviliun Yanyu lagi. Itu berubah menjadi cahaya peri yang membumbung ke langit, dan bersiap menuju ke arah Gunung Feixian. Namun, saat Mei Niang meninggalkan paviliun Yanyu, dia melihat banyak biksu berkumpul di luar paviliun Yanyu. Ketika para biksu ini melihat Mei Niang, mereka bersemangat. Terima kasih atas bantuanmu, senior, dan selamatkan Hualong Cheng. Terima kasih senior karena telah memberi kami kesempatan untuk menyembuhkan luka kami. Terima kasih banyak senior. Jika bukan karena bantuan para senior, saya tidak tahu berapa tahun lagi saya bisa menembus kemacetan. Saya berharap para senior memiliki seni bela diri yang makmur di masa depan. Bab 164 perluas, 75 km. Para biksu tentu saja sangat berterima kasih kepada Mei Niang. Mei Niang mengerutkan kening. Mengetahui hal itu pasti pengaruh pendahulunya yang bermain piano. Anda bahkan bisa merasakan jejak sajak dao mengalir di tubuh mereka. Ini akan sangat membantu budidaya mereka di masa depan. Jika kamu bisa menyerap jejak pantun dao yang mengalir di tubuhmu, kamu pasti bisa menjadi orang yang kuat. Senior layak menjadi orang suci keabadian, sungguh mengagumkan. Mei Niang berkata tanpa ragu-ragu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Perkataan Mei Niang membuat para biksu bingung. Senior menyelamatkan kota Hualong dan memberi kami kesempatan, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Kita harus sangat berterima kasih kepada para senior. Benar, jika bukan karena bantuan para senior, kota Hualong saat ini akan menjadi kota mati. Mei Niang menjawab, bukan aku yang menyelamatkan kota Hualong dan memberiku kesempatan. Begitu kata-kata ini keluar, para beku terkejut. Menakjubkan, fluktuasi kekuatan yang begitu kuat muncul dari tubuh Mei Niang. Mereka tidak percaya ada biksu lain di kota Hualong yang bisa melakukan ini. Senior dari Feixianshan lah yang datang membantu. Mei Niang memberitahu mereka. Begitu kata-kata ini keluar, semua biksu sangat terkejut. Ternyata seniornya itu. Jadi bukan aku yang ingin kamu ucapkan terima kasih, tapi senior itu. Di kuil panjang umur, Chen Chang'an dengan penasaran melihat ke arah Qiu Shuding di depannya. Qiu Shuding menyerap sejumlah besar energi abadi di tanah abadi, dan cahaya abadi mengalir ke seluruh tubuh. Tampil lebih luar biasa. Bisa merasakan kekuatan dari Qiu Shuding nampaknya akan lebih kuat dari sebelumnya di event Kyushu. Namun, ini tidak menarik bagi Chen Chang'an. Bahkan Chen Chang'an masih belum bisa dikenali oleh Qiu Shuding di bidang tak terkalahkan. Ini merupakan kejutan bagi Chen Chang'an. Tentu saja, di bidang yang tak terkalahkan ini. Dengan kekuatannya, dia ingin menghancurkan Kyushu Cauldron. Ini tidak perlu dipikirkan lagi. Tetapi, Chen Chang'an tidak akan berdiam diri untuk menghancurkan Qiu Shuding. Bagaimanapun, pengakuan tripod Kyushu ini ada hubungannya dengan pelindung surga. Lebih penting lagi, ini terkait dengan tugas Chen Chang'an untuk mengupgrade sistem ke versi 5.0. Saat ini, batu peri di antara 4 cincin penyimpanan yang diperoleh dari alam abadi atas. Ini memberi Chen Chang'an 7,32 juta nilai domain. Di antara mereka, Zhuang Ming khususnya adalah Tuan Muda Shenluo Xianyu Shenluomen. Status tinggi. Ada lebih dari 40 batu abadi berkualitas tinggi di ring penyimpanan. Ada juga banyak obat peri dan peralatan peri. Singkatnya, orang ini kaya dan berkuasa. Ditambah nilai bidang Chen Chang'an saat ini. Nilai domain Chen Chang'an sekarang sekitar 7,5 juta. 7,5 juta nilai ranah.
Jika semuanya digunakan untuk memperluas domain, itu akan memperluas domain tak terkalahkan sejauh 75.000 kilometer. Kisaran ini cukup menakutkan bahkan di gunung berkekuatan 100.000 orang. Jadi, Chen Chang'an menghabiskan 5,5 juta poin domain untuk memperluas jangkauan domain tak terkalahkan. Ada 2 juta nilai bidang yang tersisa. 1 juta nilai bidang digunakan sebagai cadangan. 1 juta lagi tersisa. Ini adalah salah satu kebutuhan sistem untuk mengupgrade versi 5.0. 75.000 km, yang merupakan jangkauan yang sangat jauh. Namun bagi 100.000 pegunungan, bagi negara hantu, dan bagi seluruh benua Kyushu, itu bukanlah apa-apa. Chen Chang'an sama sekali tidak bangga. Hanya saja yang membuatnya bahagia adalah cakupan aktivitas selanjutnya yang semakin luas. Dan, dengan berkembangnya lapangan, negeri dongeng juga semakin meluas. Medan tak terkalahkan seluas 75.000 km yang diperluas juga telah sepenuhnya berubah menjadi negeri dongeng. Dengan cara ini, ada lebih banyak makhluk yang bisa ditampung di tanah abadi. Sebuah terobosan dalam budidaya makhluk hidup di bidang yang tak terkalahkan. Ini juga dapat memberikan aliran nilai lapangan yang stabil kepada Chen Chang'an. Singkirkan Kyushu Ding. Chen Chang'an memikirkan fungsi baru, Secret Read Fusion, yang dia peroleh. Chen Chang'an sudah mengetahui sesuatu tentang fungsi baru ini. Gunakan fungsi Secret Read Fusion. Ia dapat mengubah kekuatan Dao dari solusi sejati jalan abadi menjadi sarana substansial dan menggunakannya secara fleksibel. Sama seperti di kota Hualong sebelumnya. Memainkan kin berisi jalan tertinggi, yang dapat membantu Mei Niang menerobos alam yang mulia abadi. Demikian pula, itu juga bisa diubah menjadi sarana pembunuhan, yang menargetkan jiwa. Bab 165 Vitalitas Agung memancar dari relik. Hanya menjadi tiruan dari yayasan, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Zhuang Ming, yang berada di alam transformasi dewa, dan bahkan membunuh Yang Mulia Xie Bo abadi pelindung Dao. Kekuatan semacam ini bisa dikatakan sebagai cedera Dao yang tak tertandingi. Cedera Dao ditujukan pada jiwa, dan tidak ada cara efektif untuk melawannya. Sedikit lebih banyak gambar. Faktanya, setelah casting Secret Read Melting Body, Chen Chang'an dan orang bijak abadi yang dikatakan Mei Niang sebenarnya mirip. Fungsi ini, ke depannya, ketika Chen Chang'an meninggalkan medan tak terkalahkan, setidaknya bisa dianggap sebagai sarana untuk mengambil inisiatif menyerang. Jika tidak, selalu andalkan special effect full score untuk menghalangi musuh. Bagi Chen Chang'an, itu terlalu memalukan. Dia tidak menyukainya. Pikirkan tentang itu. Chen Chang'an mencoba lagi. Jari telunjuk digesek, dan pada saat yang sama, fungsi Secret Read Melting digunakan. Saya melihat puncak gunung di kejauhan, dan sebuah batu biru besar terbang ke dalam kehampaan. Kemudian, di sela-sela guratan jari telunjuk Chen Chang'an, diukir menjadi patung batu. Saat patung batu yang satu itu diukir, biasa saja, namun penuh dengan sajak Dao yang tak ada habisnya, yang sangat luar biasa. Rasanya lebih seperti patung batu yang diukir oleh orang suci abadi yang telah mengambil jalan ukiran secara ekstrim. Jika ada makhluk abadi yang cukup beruntung melihat patung batu ini, mereka pasti punya wawasan. Dewa menyerap ritme patung batu, dan tidak sulit untuk meningkatkan basis budidaya mereka. Begitu patung batu ini jatuh ke alam atas, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Menarik persaingan dari makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Meski penuh dengan Taoisme, kemampuan mengukirku kurang bagus, terlalu jelek. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan menyipitkan matanya.
Kemudian itu menghancurkan patung batu yang akan menyebabkan makhluk abadi bertarung demi alam abadi di alam atas, dan akan meledakkan darah dan darah di alam atas. Sayang sekali, Chen Chang'an saat ini masih belum mengetahui seberapa kuat fungsi barunya, Secret Red Fusion. Sungguh sensasi yang akan dihadirkan bagi ribuan makhluk abadi di masa depan. Melirik ke halaman di halaman, Ling Baur dan Little Tail sama-sama berlatih dengan serius. Setelah peristiwa acara Kyushu, Ling Baur dan Little Tail menyadari kekurangan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa budidaya mereka terlalu lemah. Itu tidak dapat membantu Chen Chang'an sama sekali. Tujuan mereka sekarang adalah berusaha menjadi lebih kuat dan tidak mempermalukan Chen Chang'an. Tentu saja Chen Chang'an akan senang melihatnya. Dengan kualifikasi kedua wanita tersebut, bersama dengan tanah abadi, dan sup ramuan yang dia minum setiap hari, kekuatan ramuan diintegrasikan ke dalamnya. Sekarang mereka berlatih dengan serius, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Chen Chang'an menantikan pertemuan magang dalam waktu 1 bulan. Alam apa yang akan dicapai oleh budidaya Ling Baur dan Little Tail? Melihat ke belakang, Chen Chang'an memikirkan 3 setan, Hong Yi, Tuo Baye dan Ceci. Dia mengerutkan kening. Sudah lama tidak ada kabar dari Yunzu, dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia sangat prihatin dengan kehidupan dan kematian tuannya Feng Qiyun. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak punya pilihan selain menunggu beritanya. Jika tidak terjadi apa-apa pada ketiga iblis itu, tidak butuh waktu lama sampai beritanya muncul kembali. Ada tuoba liar dari Nas Chen Soul Immortal. Bahkan jika ketiga iblis itu berada dalam area terlarang dalam kehidupan Yunzu, seharusnya tidak ada banyak masalah. Sambil berpikir, Chen Chang'an menghilang di tempatnya. Itu muncul lagi, dan dia sampai di kolam dalam tempat Xiao Hei berlatih. Sedikit hitam, Xiao Hei, yang sedang berkultivasi, segera muncul untuk menemuinya. Lihat anakmu, pergilah ke klan iblis surgawi dan rubah kuno untuk melihat apakah Bai Yue telah kembali. Jika Bai Yue kembali, biarkan dia datang ke kuil panjang umur. Bai Yue adalah putri ketujuh dari alam abadi Xuanwu, sosok Tianjiao. Karena Mei Niang belum datang ke Gunung Feixian, maka Chen Chang'an harus mendiskusikan beberapa hal dengannya terlebih dahulu. Seperti yang diperintahkan, Xiao Hei mengubah tubuhnya, berubah menjadi naga, terbang ke langit, meninggalkan Gunung Feixian, dan pergi ke klan rubah kuno Tianyao di kedalaman pegunungan 100.000. Cici. Tiba-tiba, Chen Chang'an merasakan sesuatu, dan melihat ke arah kuil umur panjang. Saya melihat cahaya Buddha bersinar, dan cahaya Buddha emas menembus langit. Chen Chang'an menyipitkan matanya dan menghilang dari kolam yang dalam. Muncul lagi dan kembali ke kuil panjang umur. Pada saat ini, Ling Baur dan Little Tail, yang sedang berkultivasi di kuil panjang umur, sudah dikejutkan oleh cahaya Buddha. Mereka melihat relik di bawah pohon Bodhi. Tuan, relik ini penuh vitalitas, seolah-olah ada sesuatu yang akan segera lahir, kata Ling Baoer. Chen Chang'an mengangguk. Dia melihat relik itu. Relik tersebut bersinar, cahaya Buddha yang tak terbatas dilepaskan, suara sang Buddha dibunyikan, dan bahkan ada vitalitas yang lebih agung yang melonjak dari relik tersebut. Kakak, tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan relik tersebut, dan cahaya keemasan yang menyilaukan begitu menusuk sehingga Ling Baur dan Little Tail tidak dapat membuka mata mereka. Dan pandangan sekilas ke relik tersebut membuat Ling Baur dan Little Tail meledak menangis. Chen Chang'an menyipitkan matanya, tapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia menyaksikan perubahan mengejutkan yang dialami relik itu di bawah cahaya keemasan yang terang. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya sedikit terkejut,
seolah dia melihat sesuatu yang menarik di relik itu.